Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya buta wallahu alam juga boleh. Boleh orang duduk ahli nasab, boleh sana ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, Gus Dur buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin Gus Dur buta itu Allah. Ente protes pada Allah itu berarti itu menghina Allah ente ini. Jangan sekali-kali kamu orang Islam mencaci maki non muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan. Wala tasubbu lad'una min dunillah. Saya ciptakan, kata Allah, saya ciptakan setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing. Kadzalika ja'alna likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Agamanya mereka bangga, kita juga bangga. Bahasanya, mereka bangga dengan bahasanya, kita juga bangga. Budayanya, seninya, lagu-lagunya, cara model rasa masaknya, model pakaiannya, kita punya kebanggaan, mereka juga punya kebanggaan. Tidak boleh saling mencaci maki. Orang Jawa tidak boleh mencaci maki orang Sunda. Orang Sunda nggak mencaci maki orang Madura. Tidak boleh mencaci maki orang Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, turunan Arab, turunan Cina, nggak boleh. Wala idwana illa 'alal zalimin, kata Rasulullah. Setiap khutbah pasti pesan begitu. Setiap khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Selama tidak melanggar hukum, tidak boleh permusuhan karena beda agama. Oh ini Kristen ini musuh saya, nggak boleh. Atau beda suku, ini Cina ini musuh kita ini, nggak boleh. Wah ini 003, 01 ini musuh saya ini, nggak boleh. Beda partai, beda madhab, beda aliran, beda ormas, kecuali kalau orang itu melanggar hukum. Korupsi, bos narkoba, bos judi, pembunuh, perampok, pelaku kriminal, itu mari kita jadikan musuh bersama. Apalagi bos pijat, wonten, dan seragam wonten bos pijat wonten. Betul nonton ya? Alhamdulillah, Cirebon kalah Cirebon, kalah Seragen. Pantai pijat, rumah pijat, griyo pijat, kalah Cirebon. Seragen betul nonton, Seragen betul nonton. Betul nonton. Ketinggalan. Cirebon orang ketinggalan. Ya Allah. Apalagi di puncak Bogor Cianjur itu. Waduh. Ramai sekali itu. Walhasil tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya, beda tradisi. Kecuali boleh, bukan hanya boleh, harus kita anggap musuh orang yang zalim, yang melanggar hukum, pelaku kriminal, kejahatan, harus kita anggap musuh bersama. Tidak pandang bulu siapa itu orangnya. Paham betul? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi 8 tahun di Madinah, kemudian masuk kota Mekah diikuti 12.000 sahabat. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi, gelap-gelap malam-malam dengan Sayyidina Abu Bakar berdua. Tapi setelah 8 tahun datang ke Mekah dengan 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan. Pasti Muhammad balas dendam. Mereka ngerasa salah. Pasti Muhammad balas dendam besok ini. Pasti Mekah berdarah-darah. Semua sembunyi dalam rumah, kunci pintunya. Nabi Muhammad masuk ke Mekah sekitar jam 9-10 waktu duha lah. Dengan mengumumkan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua yang dulu sering melempari batu pada saya, sering mengganggu, menyakiti saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu memenjarakan, memborgol, merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak balas dendam, saya maafkan.
Setelah mendengar Nabi Muhammad mengatakan saya maafkan, semuanya keluar dari rumah menyalami Nabi Muhammad, menyatakan masuk berbondong-bondong menyalam Muhammad, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim, demi ayahku demi ibuku engkau sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Allah memuji, ya Allah. Nyun sewu, saya muji banyak, medsos dulu, muji saya banyak. Yang caci maki juga banyak. Tapi yang muji saya tidak bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, neus wareg, layu nang wese. Ngapain bangga? Saya sering caci maki, terutama waktu 212, ya. Saya diancam mau dibunuh. Pak Kapolri Patito kirim polisi jaga rumah saya. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya, nggak lebih dari saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, neus wareg, layu nang wese, podo keraku. Jadi panjenengan juga gitu ya. Dipuji dengan sesama orang, jangan bangga. Dicaci maki, diancam, jangan minder. Siap? Itu. Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah. Yang muji siapa? Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong simpati masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Lihat Muhammad, lihat Muhammad. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhulu fi dinillah. Karena apa? Karena kamu santun, ramah, halus. Walau kunta faddal walidul qalbi. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, nyaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Maka saya heran kalau sekarang ada orang dakwah katanya isi yang caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin, malah lari orang itu nanti, malah gak doyan Islam kayak, paham betul? Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya buta wallahu alam boleh orang duduk ahli nasab, boleh sana ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, Gus Dur buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin Gus Dur buta itu Allah. Ente protes pada Allah itu berarti itu menghina Allah ente ini. Gus Dur buta mata, buta hati. Yang bikin matanya Gus Dur buta siapa? Buta hati, gak benar sama sekali. Gus Dur di rumah sakit habis dioperasi syarafnya, kepalanya di rumah sakit, digeraji, dioperasi. Di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah dulu Haji Wisnu namanya. Kemudian ada Menteri Koperasi Cakrawardaya zaman Pak Harto. Tiba-tiba Gus Dur, kita pelan-pelan ngomong, Gus Dur istirahat. Tiba-tiba ngendikan, aku mengko bakal jadi presiden. 5 orang ini nggak ada yang percaya, kaget. Gus Dur konslet ini sudah rusak, sudah konslet. Setelah jadi presiden, ajudannya namanya Kolonel Sutarman. Waktu itu masih kolonel, belum istilah kombes, belum polisi. Pak Tarman, mengko bakal sampeyan dadi Kapolri. Betul percaya nih Pak Tarman, betul percaya itu. Tenan dari Kapolri. Suatu ketika, misalnya dari presiden, olahraga, jogging, jalan, pagi-pagi, mampir rumah saya, karena rumah saya dan Gus Dur itu kurang dari 100 meter. Mampir, minta air putih. Saya kasih air putih, minta roti tawar.
AC saya buka, tidur nyenyak, ngorok di kursi itu. Tiba-tiba setelah 15 menit, 20 menit bangun. Kang Said, mengko sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Gitu orang buta hati tuh, orang buta hati itu tuh. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya seminar mengenang Jenderal Simatupang. Orang Katolik Simatupang itu. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama yang punya Kompas, koran Kompas, almarhum sudah. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini seminar. Saya nganter beliau. Gak mau naik di atas, duduk di bawah dulu. Yang 3 udah di atas, beliau di bawah. Tidur, ngorok, kemeringet malah. Orang semua tahu Gus Dur tidur, orang semua tahu. Pas giliran Gus Dur bicara, udah orang 3 udah bicara, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus, naik. Omongannya orang 3, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utama, dikomentari semua. Ayo, dari mana itu? Gitu buta hati namanya. Orang buta hati kayak gitu tuh. Yang ngomong gitu Rizik itu, Rizik Syihab. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego, ya nggak apa-apa kalau saya kata bego nggak apa-apa, biasa lah. Ya Allah, barangkali niatnya dakwah Islam, tapi dengan cara begitu salah besar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kaum Muhammad kasar, congkak, sombong, hantam sana, hantam sini, lari orang itu, nggak masuk Islam nanti. Para wali songo dakwah di Pulau Nusantara ini dengan bahasa yang halus, tidak ada caci maki, nggak ada kekerasan. Tanpa kekerasan wali songo sukses mengislamkan masyarakat Nusantara, mengalahkan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, Sriwijaya tanpa diperangi. Hilang KPDW, hilang Sirno Ketani Bumi. Ya Allah. Luar biasa wali songo itu. Dakwanya dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab. Orang Arab yang tadinya bodoh menjadi ulama-ulama besar. Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Hanifah, Bukhari, Muslim dan seterusnya, banyak banget sudah. Dan wal hikmah, orang Arab yang tadinya hatinya hitam menjadi hati yang padang, mempunyai wisdom, ngerti tentang bagaimana membangun akhlakul karimah, membangun kemakrifatan dalam hati mereka, itu berkat Al-Qur'an. Maka insya Allah anak panjenengan yang mondok di sini ngaji Quran, insya Allah targetnya akhlaknya mulia, berilmu dan berhikmah, hatinya bersih. Berilmu yang hatinya kotor percuma itu. Penjara penuh dengan orang pinter tuh. Yang di penjara sekarang suka miskin. Itu yang korupsi itu orang pinter-pinter itu, insinyur, doktor. Tapi insya Allah kalau putra panjenengan mondok teng pesantren Darussalam niki pinter dan berakhlak, berhati mulia, sahibul hikmah, sahibul ilm, sahibul akhlak, tazkiyah dan sahibul hikmah. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten mawon, mugi-mugi apa yang kita aturkan wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Mudah-mudahan Sragen umumnya ala barakatillah. Razaqullah ahla Sragen bil hayatil mutmainnah war rafahiyah wassalam. Masyarakat Sragen tenang, tentrem, damai, hidup dengan sejahtera, kuat persaudaraannya. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah fid dunya wal akhirah. Sugih barokah, melarat barokah. Yo melarat ta, sugih barokah. Pinter barokah. Menang jadi bupati, jadi apa lah barokah. Seperti barokah itu, menang barokah, sugih barokah. Karena Roman dermawan,
pinter, doktor, SH, insinyur, barokah karena mengamalkan ilmunya, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan ruhul kulli, ruh universal, ruhnya para nabi, para mursalin dan para sholihin, anbiya was sholihin. Nanti di akhirat mereka menjadi ruhul kulli, ruh universal. Kita yang parsial ini, yang juz'i ini bisa bergabung dengan ruh universal. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kayak itu. Gak ada kayak itu,